Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari cerita Regression of the Close Combat Mage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Morgana pun menyebut bahwa tidak ada manusia lain yang tinggal di hutan ini, sehingga memudahkan dirinya. Dirinya tidak akan membiarkan Blazer membakarnya. Di saat itu Setsuna pun melihat spirit milik Morgana. Morgana pun mengatakan kepada Setsuna bahwa dirinya akan menunjukkan kepadanya bagaimana seharusnya spirit yang sebenarnya. Mendengar semua ocehan Morgana, Blazer pun memanas dan mengatakan bahwa Morgana akan merasakan kekuatannya menusuk tulang Morgana. Morgana yang melihat ini menilai bahwa spirit ini semakin menggila. Kalau ini berlanjut, hutannya akan terbakar. Dirinya tidak bisa membiarkan hutan ini terbakar, karena hutan ini terlalu damai dan sempurna untuk hidupnya. Kembali Setsuna mencoba mengontrol kesadarannya. Dan di saat itu Setsuna semakin jelas melihat bentuk dari spirit Morgana. Dan di saat yang sama Blazer pun seketika melepaskan bola apinya. Spirit air milik Morgana pun merespon hal ini. Sedangkan Morgana tidak bergerak sedikit pun dan menerima api ini. Namun nyatanya tubuh Morgana sudah berubah menjadi air. Sehingga api itu hanya melewatinya saja. Setsuna pun seketika bertanya-tanya mengenai tubuh Morgana yang berubah menjadi air. Morgana pun menyebut bahwa ini saatnya menyelesaikan ini. Lalu tiba-tiba dari balik bukit datang sebuah pusaran air yang terbang menuju tempat Morgana berada. Lionel pun tidak percaya ini. Barusan Morgana mengambil air dari sebuah danau. Dan dengan cepat Morgana mengendalikan air itu dan menggunakannya untuk menyerang Blazer. Air yang memiliki kecepatan dan tekanan ini pun seketika mengenai Blazer dan membuat Blazer terbawa arus air ini. Bersamaan dengan ini, Setsuna pun terlepas dari pengaruh Blazer dan kembali sepenuhnya ke kesadarannya. Sedangkan Blazer sendiri terkurung dalam penjara air. Blazer pun nampak marah-marah karena dikurung. Lalu Morgana pun menyebut bahwa spirit ini belum terikat dengan Setsuna. Dan kekuatannya tidak cukup. Bagi Morgana, spirit api ini hanyalah hewan buas. Tapi kalau Setsuna membuat ikatan dengan spirit, Setsuna bisa mengontrol bentuk dan kekuatannya dengan bebas. Setsuna pun merasa takjub mendengarnya, karena mengontrol alam sampai seperti ini. Setelahnya, Morgana pun mengatakan bahwa ada 3 tahap untuk menguasai spirit magic. Pertama, bersatu dengan alam. Kedua, masuklah ke dunia spirit dengan kemauan Setsuna sendiri. Kemudian temui spiritnya dan dapatkan pengakuan darinya. Morgana pun mendengar bahwa Setsuna memaksakan kontrak tanpa menyelesaikan tahap pertama. Itulah kenapa sihir spirit Setsuna tidak sempurna. Morgana pun sangat marah dan menyalahkan si Dahnan karena tidak melatih Setsuna dengan benar. Lalu Morgana juga menyebut bahwa hutan ini adalah rumah dari banyak spirit. Ini adalah tempat yang sempurna untuk mencapai kondisi tanpa pamrih. Mulai besok Setsuna akan mulai latihan. Tunjukkan kemampuan yang akan membuat spirit memilih Setsuna. Setsuna pun mengerti dan memohon bantuan dari Morgana. Lalu keesokan harinya Setsuna pun kini mulai bermeditasi di alam.
serta melakukan pekerjaan rumah untuk membantu Morgana. Dan di waktu lain, Setsuna pun terus melakukan meditasi dibarengi dengan latihan fisik bersama Lionel. Lalu Setsuna juga menjalani hari demi hari di rumah Morgana sambil membangun hubungan dengan Blazer. Dan Morgana pun terus memantau perkembangan meditasi Setsuna. Hingga suatu malam Setsuna bersiap melakukan sesuatu. Lalu di saat itu Setsuna pun melihat sebuah fenomena di atas langit layaknya bintang jatuh. Setsuna pun terus memperhatikan hal tersebut, hingga Setsuna mulai merasakan sesuatu di sekitarnya. Setsuna pun menyadari bahwa ternyata alam selalu seperti ini. Kemudian saat Setsuna kembali, Setsuna pun mampu melihat aura api milik Blazer di rumah Morgana. Setsuna pun yakin sekarang bisa menghadapi Blazer. Lalu keesokan harinya, Morgana pun menyebut bahwa sepertinya Setsuna sudah merasakan kehadiran spirit. Mencapai tahap ini hanya dalam 2 minggu itu mengejutkan. Mulai sekarang mereka akan memasuki dunia spirit dan membuat ikatan dengan spirit. Setsuna pun sudah menunggu hal ini. Lalu Morgana pun menyebut bahwa di dunia ini sihir tidak berguna, hanya yang kuat yang bertahan. Meskipun Setsuna bisa merasakan spirit yang satu ini adalah spirit yang telah hidup ribuan tahun, sulit kalau Setsuna sendiri. Maka dari itu dirinya akan menemani Setsuna. Blazer pun menyebut bahwa situasinya memang berbeda di sini, tapi Morgana tidak akan sanggup menghadapinya di dunia spirit. Namun Setsuna sendiri menyebut bahwa mereka tidak akan bertarung. Dirinya cuma butuh pengakuan dari Blazer. Blazer pun kesal mendengarnya dan menyebut Setsuna terlalu kepedean. Lalu Morgana pun mengatakan bahwa saat berada di dunia spirit, tubuh mereka akan sangat rentan. Persembunyian ini punya pelayan, tapi bisakah dirinya percayakan perlindungan pada Lionel? Lionel pun mengerti dan meminta Morgana untuk tidak khawatir. Dirinya akan melindungi mereka. Morgana pun mengerti dan segera mengajak Setsuna untuk pergi. Morgana pun mengatakan bahwa pertama, capailah kondisi tanpa tubuh. Lalu pintu ke dunia spirit akan terbuka. Lalu saat Setsuna berhasil dan membuka matanya, ternyata Setsuna saat ini sudah berada di dunia spirit. Dan tepat di depan mereka saat ini ada Blazer yang sudah menunggunya. Morgana yang melihat sosok sebenarnya dari Blazer pun mengerti. Sikap arogan Blazer punya alasan. Lalu Setsuna sendiri menilai bahwa sekarang karena dirinya bisa merasakan kehadiran spirit, dirinya bisa memahami kekuatan sejati dari Blazer. Blazer yang melihat ekspresi Setsuna menyebut bahwa sepertinya Setsuna serius. Lalu Morgana pun segera membuat sebuah penghalang. Morgana pun menyebut bahwa ini seperti pembatas yang akan melindungi keinginan Blazer. Kalau Setsuna menghadapinya langsung, keinginan Setsuna mungkin akan tertinggal di dunia ini. Lalu Blazer pun meminta mereka untuk tidak kepedean. Apakah Setsuna pikir bisa mengendalikan kekuatannya dengan kemauan selemah itu? Namun nyatanya Setsuna sendiri menunjukkan keseriusannya dan telah berubah ke bentuk mode spiritnya. Setsuna pun mengatakan bahwa dirinya lebih terlatih dalam kontrol sihir dibanding siapapun. Spirit Magic menggunakan prinsip yang sama. Karena dirinya sudah mencapai tahap tanpa tubuh, ini bukan apa-apa. Dengan ini, untuk mendapatkan pengakuan Blazer maka tidak ada cara lain. Blazer pun merespon hal ini dan meminta Setsuna jangan menyesal terbakar sampai ke tulang. Di sisi lain, Lionel pun menyebut bahwa sepertinya ini sudah dimulai. Dirinya yakin Setsuna akan bertahan. Namun di saat itu Lionel merasakan kehadiran sesuatu. Lionel pun bertanya-tanya kekuatan sihir jahat apakah ini, dan mereka saat ini menuju ke sini. Lionel pun bertanya-tanya apakah mereka menargetkan persembunyian ini. Di saat-saat seperti ini, dirinya tidak bisa membiarkan mereka mengusik kedua orang ini. Dan seketika orang yang saat ini datang tengah mengalahkan pelayan di rumah ini, dan perlahan masuk ke dalam rumah, dan bertanya apakah ada orang di rumah. Dan ternyata dia adalah Leo. Lionel yang bersiap pun kaget ternyata aura jahat yang dirinya rasakan dari Leo Fere Elmcrest. Leo sendiri mengetahui bahwa Lionel dari Departemen Pertarungan Jarak Dekat.
Dan Leo juga tidak menyangka Setsuna juga ada di sini. Lionel pun bertanya apakah Leo adalah siswa yang kabur. Mereka semua mencari Leo. Tak dirinya sangka Leo datang mencari mereka. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan menghancurkan tembok dinding rumah Morgana serta mengalahkan seorang pelayan rumah. Lionel pun seketika kaget melihatnya. Lalu orang itu pun menyebut Leo sebagai pemula dan memberitahunya bahwa dirinya yang akan membawa Nyonya Tua dan Setsuna. Dan Leo menonton saja. Dan diketahui dia adalah apostol kursi ke-10 yaitu Zagan. Leo pun menyebut bahwa dirinya dulu teman baiknya Setsuna dan bertanya tidak bisakah Zagan membereskan Nyonya Tua itu saja dan bonekanya. Lionel pun menyadari dari kekuatan sihir ini bahwa dia juga seorang apostol. Lalu Lionel pun menyebut bahwa mereka datang di waktu yang buruk. Kalau dirinya bukan guru, dirinya pasti sudah lari. Namun Leo menyebut bahwa Lionel bisa saja lari jika mau. Mereka tidak mengincar Lionel. Mendengar hal ini, Lionel pun meminta Leo untuk tidak meremehkannya. Di akademi mereka, tidak ada guru yang mengabaikan muridnya. Kemudian kembali ke dunia spirit. Blazer pun tertawa dengan kata-kata Setsuna yang akan membuat dirinya mengakui Setsuna. Klaim itu apakah cuma omong kosong? Setsuna sendiri pun mencoba menenangkan diri agar tidak takut. Ini adalah dunia di mana kemauan adalah segalanya. Setsuna pun berusaha untuk menguatkan hatinya. Lalu di saat itu Morgana menyadari sesuatu. Melihat reaksi Morgana, Setsuna pun bertanya ada apakah? Morgana pun menyebut bahwa ada sesuatu yang salah di dunia nyata. Ada kehadiran jahat yang masuk ke hutan. Sepertinya pelayan miliknya sudah kalah. Mendengar hal ini, Setsuna pun berpikir dan menduga bahwa kehadiran jahat ini apakah mereka apostol. Segera Setsuna meminta Morgana untuk pergi. Namun Morgana menyebut jika dirinya melepas pembatas ini, Setsuna akan terbakar oleh apinya. Dan mungkin tidak akan bisa kembali ke dunia asli. Setsuna pun menyebut bahwa dirinya tidak peduli. Ini adalah ujian yang harus dirinya hadapi sendiri. Setsuna pun meminta Morgana untuk membantu Lionel dan para pelayannya. Morgana pun mengerti dan meminta Setsuna untuk segera kembali. Akan sia-sia kalau Setsuna mati di sini setelah semua yang dirinya ajarkan. Setsuna pun mengerti. Lalu Setsuna pun meminta maaf karena telah membuat Blazer menunggu. Lalu Blazer pun bertanya mengapa Setsuna sangat menginginkan kekuatannya. Ini sesuatu yang jauh di luar jangkauan Setsuna. Blazer pun bertanya apakah Setsuna ingin membakar dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Setsuna pun mengatakan bahwa dirinya kehilangan semuanya di dunia sebelum dirinya dibangkitkan. Blazer sendiri nyatanya bisa melihat pemandangan dalam pikiran Setsuna. Setsuna pun menyebut pasukan sihir dimanipulasi oleh para apostol. Mereka para manusia tidak bisa bangkit dan runtuh. Rekan yang dirinya percaya dan gurunya, mereka semua direbut dari dirinya. Penyesalan itu membangkitkan kekuatan spirit waktu dan mengirimnya kembali ke masa ini. Kali ini dirinya tidak akan membiarkan siapapun merebut apapun. Dirinya telah bersumpah. Blazer pun bertanya, balas dendam pada mereka yang menghancurkan dunia atau ini hanya sebuah tantangan? Itu adalah motivasi yang tidak berguna. Tapi menghadapi keputusasaan itu tanpa takut, Setsuna cukup menarik. Setsuna pun senang melihat respon dari Blazer. Blazer pun menyebut ini hal yang bagus. Dengan ini Setsuna pantas mendapatkan kesempatan. Tapi yang Setsuna inginkan bukan hanya sebagian tapi seluruh kekuatan dirinya. Jadi ini bukan ujian bertahan seperti sebelumnya. Ini adalah ujian dari dirinya. Setsuna pun merespon hal ini dan bertanya apakah ini perselisihan kemauan. Dan di saat mereka saling melakukan kontak mata, di saat itu duel mereka dimulai. Segera Setsuna maju dengan pukulannya. Begitu juga dengan Blazer yang memberikan pukulannya, hingga kedua pukulan ini saling beradu. Di sisi lain, saat ini Lionel sedang melawan Zagan, dan mereka berdua nampak saling balas serangan satu sama lain. Zagan pun memuji Lionel untuk ukuran manusia yang cukup lumayan. Namun di saat Zagan kembali melancarkan serangan, pelayan Morgana tiba-tiba maju sehingga serangan ini mengenai pelayan tersebut. Namun nyatanya serangan ini berdampak kepada Zagan.
di mana pelayan Morgana menggunakan sihir kimia. Zagan pun seketika kesal mengetahuinya, dan seketika mengaum serta meminta makhluk lemah untuk menyingkir. Dan seketika kembali menyerang secara membabi buta. Namun pelayan Morgana sudah siap dengan sebuah tameng dan menahan tiap serangan yang datang hingga pelayan Morgana tidak sanggup lagi menahannya. Dan Zagan pun bersiap memberikan serangan terakhir hingga membuat ledakan yang besar. Lionel yang melihat ini menilai, setelah berulang kali menggunakan teknik dewa begitu, dia harusnya kelelahan. Lionel pun bertanya-tanya bagaimana bisa, mananya malah semakin menguat. Lalu Zagan pun meminta Leo untuk tidak bengong. Leo pun mengerti dan bersiap melepaskan sihirnya ke arah Morgana. Di saat sihir itu hampir mengenai Morgana, seseorang menghalau serangan tersebut. Dan Leo pun sangat kaget dengan kejadian selanjutnya. Nyatanya bukan orang lain yang melindungi Morgana, dan nyatanya Morgana sendiri yang sudah kembali dan menahan serangan Leo dengan magic spiritnya. Morgana pun bertanya, bagaimana mereka bisa berisik di rumah orang lain? Leo pun tidak menyangka Morgana sudah bangun dan meminta Morgana memberinya waktu. Morgana pun menyebut bahwa anak muda harus berusaha lebih keras lagi dan bersiap melepaskan sihirnya. Namun di saat yang sama Zagan nyatanya telah bersiap menyerang Morgana. Namun Lionel tentunya tidak membiarkan hal ini dan seketika memukul Zagan. Dan Morgana pun seketika melepaskan sihirnya, namun sihir Morgana dengan cepat dinetralkan oleh Leo. Morgana yang melihat hal ini tidak menduga bahwa sihirnya akan hancur. Leo sendiri pun bertanya-tanya, inikah sihir spirit dari laporan itu? Namun meskipun demikian itu tidak berguna. Dan di saat Leo ingin menyerang, tiba-tiba Lionel datang dan melepaskan pukulannya. Dan segera Leo menghindarinya. Leo pun meminta Zagan untuk menjaga guru yang satu ini. Zagan pun meminta Leo untuk diam dan bersiap menyerang Lionel. Namun beruntung Lionel masih bisa menghindarinya. Di saat itu Morgana pun menyadari sesuatu dari gerakan Leo barusan. Jika dia bisa menetralkan semua sihir, dia tidak perlu menghindari serangan Lionel. Morgana pun bertanya-tanya apakah dirinya butuh syarat untuk melakukannya. Lalu bagaimana jika dirinya menyerang dengan sihir jarak dekat tanpa memberinya waktu untuk menghancurkannya? Mungkinkah dia menggunakan sihir jarak dekat untuk menghancurkannya? Lalu saat ini Zagan terus menyerang Lionel tanpa henti. Hingga Lionel mengambil tameng milik pelayan Morgana dan menahan pukulan Zagan dengan tameng ini. Namun Zagan terus menyerangnya tanpa henti. Dan di saat yang sama tiba-tiba permukaan tanah di mana Leo berdiri berubah menjadi medan air. Leo pun mengerti Morgana menargetkannya secara tidak langsung dari bawah tanah. Namun Leo menekankan bahwa ini tidak akan pernah berhasil. Dan kembali Leo menggunakan sihirnya untuk menetralkan sihir yang ada di sekitarnya. Morgana yang mencoba hal ini merasa ini tidak berhasil, maka dirinya akan menggunakan kartu asnya. Seketika Morgana menggunakan sihir skala besar dan mengambil semua air di danau dan membuatnya menjadi bola ukuran besar. Leo pun bertanya apakah Morgana mencoba menenggelamkannya. Leo pun menyebut bahwa Morgana hampir berhasil. Morgana pun menyebut bahwa kekuatannya memang merepotkan, tapi jika dirinya membungkus Leo dengan massa seberat ini, itu akan menelan mereka berdua. Dan seketika Morgana menjatuhkan bola air itu. Leo pun menyebut bahwa ini benar-benar berlebihan. Tapi Leo menyebut ini sangat disayangkan karena dirinya juga sedikit terlatih. Dan kembali Leo melepaskan sihirnya dan menetralkan sihir air ini hingga tidak tersisa. Morgana pun sangat kaget melihat hal ini. Sihir jarak jauh menggunakan kekuatan penghancur tidak berhasil. Leo pun bertanya apakah itu cukup sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke dunia bawah. Dengan ini, maka misi mereka akan selesai. Namun tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di muka Leo hingga membuat Leo terlempar. Morgana pun tersenyum karena Setsuna akhirnya mengalahkan spiritnya dan chapter berakhir.